Salawat salam senantiasa semoga curahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga keistiqomahan kita ngaji di pesantren ini menjadi lantaran kita bisa sambung ke Rasulullah dan nanti kita dihadirkan oleh Allah bisa masuk ke jannahnya Allah bersama-sama Rasulullah. Teman-teman, pagi hari ini beliau Bapak Profesor Dr. Haji Masyhur Yassi akan menyampaikan kajian kontemporer yang nanti fokusnya langsung disampaikan oleh beliau. Tetapi sebelum itu singkat saja, kita sudah tahu semuanya kalau beliau adalah rektor kebanggaan kita. Jadi salah satu wasilah kita ada di pondok ini karena beliau. Jadi kita berdoa semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidup dan terus bisa memimpin, membina kita di pesantren, belajar kita bisa lancar dan kita bisa meraih cita-cita kita masing-masing. Allahumma amin. Mari kita buka acara kajian kontemporer pada pagi hari ini dengan baca Al-Quran. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami serahkan semuanya kepada beliau Profesor Dr. Haji Masyhur Yassi. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para santriwan dan santriwati, wabil khusus asatid wal asatidah Pondok Pesantren Ainul Yakin yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama masih diberikan kesempatan oleh Allah, berikan kesehatan oleh Allah, dan berikan kekuatan oleh Allah untuk hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah, majelis yang dirahmati oleh Allah walaupun dalam kondisi ngantuk. Ini terlihat karena salamnya tidak serempak. Kelihatannya walaupun hadir di sini tetapi hatinya berada di kamar. Tapi insya Allah tidaklah. Ini kan satu ungkapan dari sebuah realitas. Tapi yang jelas bahwa hadir di majelis ini sudah dirahmati oleh Allah. Malaikat Allah turun dalam majelis-majelis taklim seperti ini. Jutaan malaikat Allah turunkan. Anda tidak melihat, Anda tidak merasakan, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu cinta terhadap majelis-majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir, majelis thalabul ilmi. Allah selalu menurunkan jutaan malaikat yang memberikan rahmat, yang memintakan doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya orang-orang yang berada di majelis taklim, Allah selalu berikan maghfirah. Allah selalu mudahkan, mewujudkan untuk cita-citanya. Bahkan Allah selalu mendoakan agar supaya orang itu selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan halal. Kalau kita tidak cinta terhadap majelis taklim seperti ini, sangat rugi, apalagi mahasiswa Unisma yang masih imut-imut ini. Ini imut-imut semua, termasuk asatid wa asatidahnya juga imut-imut. Belum ada yang amit-amit.
Karena biasanya kalau sudah amit-amit itu masuk dalam ruang ini, baunya langsung bau balsem, bau minyak tawon. Tapi di sini ini baunya keringat, karena belum ada yang mandi kelihatannya. Tidak apa-apa, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berada di majelis ini. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka jangan bosan-bosan berada di majelis-majelis yang seperti ini. Karena malaikat Allah itu ibaratnya sekarang ini sedang menaungi kita semuanya. Seperti halnya seorang burung. Seperti halnya seekor burung. Seperti halnya seekor ayam. Atau burung yang paling besar burung apa? Burung elang. Sayapnya itu sekarang sedang apa ini? Apa namanya begini? Ya inilah kira-kira. Ini kita berada di bawahnya karena saking sayangnya. Seperti ayam itu kalau punya anaknya ayam itu namanya apa? Ite. Piye? Ite kan ya. Nah, itu selalu dilindungi di situ, selalu dilindungi. Inilah malaikat Allah. Dalam situasi majelis taklim seperti ini, para malaikat itu melindungi dengan sayap-sayapnya. Karena ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan heran kalau majelis-majelis yang seperti ini majelis yang memberikan berkah. Berbeda dengan teman-teman Anda yang sekarang bisa jadi di luar pondok pesantren masih tidur lelap. Bahkan belum subuhnya dirangkap dengan subuh dan duha. Nah ini ndak, santri pondok pesantren Anul Yakin ini bangunnya bukan jam 4 tadi, jam 3 udah bangun, ke kamar kecil maksudnya. Setelah itu tandang lagi, maksud saya tandang sholat tahajud dan sholat hajat, sholat mutlak, istikharah, macam-macam lah kira-kira begitu. Sampai istikharahnya ini untuk menentukan, ini pilihan saya ini yang mana ini. Nah, kita sekarang berbicara tentang pendidikan Islam di tengah-tengah globalisasi. Globalisasi itu menciptakan satu masyarakat dengan ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus. Apa cirinya itu di era global ini? Dan bagaimana nanti posisi pendidikan Islam? Pertama adalah masyarakat yang terbuka tanpa sekat. Masyarakat Indonesia, masyarakat yang ada di Amerika, di Prancis, di Inggris, di berbagai benua yang ada di dunia ini, semuanya bisa diakses oleh kita tanpa sekat, karena ada apa yang disebut dengan Internet of Things. Internet of Things. Anda mau membuka bagaimana kondisi Amerika saat ini, detik ini, Anda bisa membuka, tapi jangan dibuka. Ini kita sedang majelis taklim. Nanti kalau buka HP semua nanti. Tanpa sekat satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah bisa kita lihat
Apa yang terjadi di berbagai belahan dunia sudah bisa kita lihat. Apa yang terjadi detik ini sekalipun. Bahkan ini bisa diakses dari mana saja. Dari kamar yang privasi sekalipun, Anda bisa membuka di situ. Bahkan sembunyi-sembunyi. Sambil singitan kira-kira begitu. Karena yang dibuka itu yang aneh-aneh. Tapi kalau Mas santri Ainul Yakin tidak ada yang buka yang aneh-aneh, kecuali yang memang santri yang aneh. Tapi insya Allah nggak ada santri yang aneh di sini nih, santri yang unik-unik saja. Santri yang unik adalah santri yang selalu cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga nggak ada buka yang aneh-aneh, itu bukanya paling artikel gitu. Download artikel gitu ya, artikel dari hasil-hasil penelitian, kemudian melihat berita gitu, nggak ada yang lain-lain, itu nggak ada. Itu ciri santri pondok pesantren Ainul Yakin, kecuali yang nganeh-nganeh tadi itu, tapi nggak ada yang aneh-aneh. Ini dunia tanpa batas, segala sesuatu bisa diakses. Sisi lain, manusia seakan-akan dimanjakan dengan teknologi ini. GoFood, ini kan bisa jadi tiap hari pondok pesantren ini nggak lepas dari GoFood ini. Santri-santri itu karena manja-manja. Saya melihat kalau pas saya di kantor lihat dari kaca, banyak itu Grab, banyak Gojek ngantarkan GoFood ke sini nih. Ya, memang mahasiswa itu canggih. Saking canggihnya itu nggak mau pergi ke sana kemari gitu. Jadi duduk di kamar saja karena ini kan memanfaatkan teknologi informasi, Pak. Apa gunanya teknologi informasi itu? Kan untuk memanjakan diri kita, kan begitu. Sampai-sampai yang namanya orang tua itu juga kadang-kala payah itu abah itu, ayah itu nggak ngerti dunia saat ini, memanjakan kita ya. Udah nggak perlu keluar, makan keluar, GoFood saja. Anaknya yang luar biasa ini. Maka sekarang ini ada ibarat kebu nyusu gudel, bukan gudel nyusu kebu. Jadi anak-anak ini sekarang sudah pandai mengoperasionalkan HP-nya, maksud saya, ketimbang orang tuanya. Karena waktunya anak-anak itu lebih banyak tersita untuk meneliti satu persatu gitu ya. Maka di Indonesia ini penggunaan teknologi informasi ini lebih dominan ketimbang negara-negara sebelah yang lain. Karena memang HP ini ibaratnya adalah sebuah benda yang sangat dicintai. Bahkan nanti misalnya Anda punya suami dan istri, suami dan istrinya pun tertinggal, itu nggak ada masalah kecuali HP-nya yang tidak tertinggal. Nah ini betul kan gitu, betul. Ya, sama dengan saya juga, itu nggak beda. Kalau HP tertinggal di rumah, wah bingung. Tapi kalau istri jalan tertinggal itu biasa, begitu, biasa. Nah, ini teknologi informasi memanjakan kehidupan manusia. Tapi ingat bahwa teknologi informasi bukanlah tujuan, tetapi teknologi informasi adalah instrumen atau sarana kehidupan. Kalau manusia mampu memanfaatkan teknologi informasi, maka dia akan menjadi kaya raya. Hidupnya akan semakin mudah karena teknologi informasi. Banyak orang-orang kaya yang menggunakan teknologi informasi. Bahkan sekarang berbagai macam manajemen, berbagai macam perusahaan
berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan, semuanya sudah menggunakan sarana teknologi informasi itu karena menganggap bahwa dunia tanpa sekat, tanpa adanya teknologi informasi, maka kehidupan kita seakan-akan hampa. Seakan-akan hampa. Dan itu harus kita sadari. Semakin manusia ini memahami terhadap teknologi informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Sama dengan media. Siapa yang menguasai media cetak, media maya, media sosial, dia akan menguasai dunia. Dan media-media itu membutuhkan sebuah kreativitas yang sangat tinggi, termasuk memanfaatkan media teknologi informasi itu untuk menulis sebuah karya ilmiah, seperti santri Ainul Yakin menulis karya ilmiah, diupload di media massa. Wah, dijadikan rujukan oleh berbagai macam atau dari berbagai latar belakang kehidupan, baik itu dari mahasiswa, siswa, politisi, misalnya saja. Berbagai macam cara kita gunakan. Jadi saya sekarang ini sudah juga melihat ada mahasiswa yang punya talent yang luar biasa untuk menulis di media sosial itu. Bisa jadi termasuk yang ada di Pondok Pesantren Ainul Yakin, yang kreatif tadi. Yang lainnya belum kreatif, sebentar lagi kreatif. Jadi media massa dijadikan sebagai ekspos diri yang terbaik, ekspos diri. Pikiran-pikiran cerdasnya selalu dituangkan di dalam media massa itu. Instrumen, sekali lagi, sebagai instrumen, bukan tujuan. Maka Anda kalau memiliki satu talent apapun, kemudian di-upload di media massa, oh cepat terkenal itu, cepat terkenal. Yang kedua, globalisasi itu akan bisa membentuk masyarakat rasional yang kritis. Akan membentuk masyarakat ilmiah yang kritis dan rasional. Itu globalisasi. Masyarakat ilmiah yang kritis dan rasional. Karena sumber informasi bisa dia dapatkan dari teknologi informasi. Maka tadi saya katakan Internet of Things. Internet itu sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan seni. Ini daripada manusia. Kadangkala untuk mencari sebuah referensi, ngetik di Google, di bawah Google situ langsung keluar sesuai dengan keinginan Anda di situ. Maka mahasiswa sekarang dimanjakan dengan internet itu. Kalau sudah tugas-tugas diberikan, kalau dosennya nggak hati-hati, itu copy paste kebanyakan. Tapi insya Allah santri pesantren Ainul Yakin nggak ada yang copy paste, nggak ada yang tidak, maksud saya. Rata-rata copy paste itu. Nah ini yang bicara keras betul, itu udah biasa, itu pengalaman sekali. Tapi bagi dosen yang cermat, ini karya-karya itu langsung klik di internet dengan HP-nya itu keluar. Kalau saya nggak ada ampun itu mahasiswanya. Tugas-tugas itu kalau sudah copy paste di internet, apalagi nggak diintervensi sedikit pun, copy paste itu. Alasannya apa? Membantu orang tua, Pak. Membantu orang tua, alasannya nggak usah beli buku, bantu orang tua. Karena kirimannya pas-pasan, bahasanya begitu.
Saya bilang, kiriman kamu itu jutaan tiap bulan. Kok pas-pasan gimana? Itu enggak menghargai orang tua di situ itu. Jadi karya-karya ilmiah seringkali mahasiswa, tapi insya Allah bukan mahasiswa Unisma, mahasiswa yang ada di sana, jauh di sana, paling yang dekat-dekat dengan laut sana, dekat-dekat dengan hutan sana. Gimana mau di sana nggak ada internet, Pak? Yang dekat laut dengan hutan nggak ada internet. Tapi yang banyak di internet di perkotaan, termasuk di Unisma. Oh, tapi mahasiswa Unisma nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Jadi nggak ada yang copy paste saja, nggak ada. Karena mahasiswa Unisma itu kan rajin mengintervensi, gitu ya, rajin mencoba untuk mengembangkan gitu. Nggak ada yang sekedar copy paste masuk dalam makalah langsung perucut langsung jadi, itu nggak ada yang begitu. Nah, situasi yang seperti ini sebetulnya memanjakan, tapi ketika mereka melakukan satu tindakan-tindakan yang kadangkala itu bisa dikatakan sebagai kejahatan intelektual. Kejahatan intelektual di situ. Namanya kejahatan. Itu kan sudah tidak lagi Islami, kejahatan. Miliknya orang lain langsung di copy paste. Saya pernah melihat buku saya langsung copy paste begitu saja. Loh, yang bimbing kok saya. Tapi bukan mahasiswa Unisma, bukan. Mahasiswa di luar Unisma lah. Begitu. Nah, itu buku saya. Mulai dari A sampai Z itu sama semua. Ini saking kreatifnya mahasiswa. Kreatif banget itu. Jadi nyontek itu dianggap kreatif bagi dia. Ini kreatif. Nah, masyarakat ilmiah kritis. Segala sesuatu itu inginnya dirasionalkan, transaksional, dihitung, matematis, secara matematis. Komunikasi dengan temannya, wah ini nggak ada manfaatnya ini. Lalu ketika diskusi, oh waktu saya tersita ini untuk diskusi. Maunya dia adalah menggembalakan nafsunya itu. Untuk dirinya selalu transaksional. Ini kalau untuk dosen-dosen Unisma itu dosen-dosen yang ikhlas. Gak pernah dia berpikir aku gajiku sekian, wah, waktu saya yang saya gunakan sekian ini maka saya rugi. Nggak ada yang begitu, insya Allah. Nih Pak Zobi ini. Jadi dari waktu ke waktu malah semakin kerasan di kampus ini. Karena melihat mahasiswanya yang gairahnya luar biasa. Gairah untuk menyusun PKM. Gairah untuk membuat rumah kreatif. Gairah untuk mengikuti kegiatan. Wah, dosen-dosennya lebih semangat lagi. Ini tanpa transaksional. Transaksionalnya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang hidup, ini hidupnya selalu transaksional, dia selalu mengkritisi dari berbagai macam keadaan dan fenomena yang ada. Kalau kritisnya ini adalah kritis yang benar, no problem. Tapi kalau kritisnya ini mencari-cari kesalahan orang, dan Anda ingat, di berbagai macam lembaga, apalagi dalam dinamika politik yang ada di negara kita, wah disitulah satu sama lain saling mencengkram, saling menjelek-jelekan satu sama lain. Itu dunia politik.
Maka kadangkala kawan menjadi lawan dan lawan pun menjadi kawan. Itu dunia politik. Dan ini telah kita lihat bagaimana pemilu tahun 2019 kemarin. Itu terjadi. Sekarang menjadi kawan yang asalnya lawan. Alhamdulillah, yang asalnya lawan menjadi kawan. Ini baik daripada yang asalnya kawan menjadi lawan. Justru itu kalau Anda sekarang kalau punya lawan, ya jadikan kawan saja sekarang. Jangan terus menjadi lawan terus. Ini masyarakat ilmiah yang selalu dia berpikir rasional, selalu berpikir kritis hanya untuk kepentingan pribadi dan sesaat. Yang ketiga, globalisasi itu akan membentuk masyarakat yang materialistik. Segala sesuatu diukur dengan materi. Maka nanti suatu saat Anda sekarang mahasiswa fokus kuliah, fokus studi, fokus mencari ilmu. Kalaupun toh misalnya sambil mengembangkan jiwa entrepreneur, itu semata-mata untuk belajar. Tapi nanti kalau sudah lulus dari Unisma, lulus sebagai santri Pondok Pesantren Ainul Yakin dan sudah sarjana, kerja, niatnya jangan mencari duit. Niatnya apa? Bekerja untuk ibadah. Kalau bekerja untuk ibadah berarti yang dikejar adalah prestasi. Yang dikejar adalah mengukir satu sejarah. Yang dikejar adalah kemajuan dirinya, memajukan dirinya, mengoptimalkan karyanya, mengoptimalkan prestasinya. Ini yang dikejar. Bukan mencari duit. Duit akan datang dengan sendiri. Kalau nggak percaya, buktikan nanti. Nanti kalau misalnya itu nggak terjadi, cari saya, marahi saya. Karena saya merasakan hal itu. Yang namanya kita bekerja dengan tulus ikhlas, dengan jujur, membangun satu tatanan kehidupan yang damai, dan merasakan bahwa satu sama lain ini saling menopang. Tidak ada yang paling hebat kecuali kebersamaan yang kita bangun. Berbagai macam inisiasi, berbagai macam kreativitas, berbagai macam inovasi terus dikembangkan. Sembari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita belum puas terhadap prestasi-prestasi yang kita raih. Ini nanti yang namanya duit itu akan datang sendiri. Dari mana saja datangnya? Lari ke sana, duit. Lari ke kanan, duit. Lari ke kiri, duit. Mundur ke belakang, duit. Semua ada duit di situ. Karena semakin banyak prestasi seseorang, itu Allah akan memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan dan kemurahan-kemurahan pada hambanya. Gak usah dihitung. Kalau dapat duit juga gak pas dihitung di hadapan temannya begitu, jangan. Udah masukkan saja dalam saku berapapun di situ, kurang atau tidak kurang ya innalillah. Lebih alhamdulillah, tapi nggak pernah, karena kita nggak pernah menghitung kurang atau tidak, kita nggak pernah tahu. Disitulah
kita akan menjadi orang terkaya sesungguhnya dalam hidup kita. Menjadi orang terkaya, karena apa? Bahagia banget, bahagia selalu. Saya sekarang sudah nggak lagi mikir duit, mencari duit nggak perlu saya pikir sudah. Duit akan datang sendiri kok itu. Tapi ya itu tadi ikhtiar. Ya, hitung-hitung sebagai rektor bukan mencari duit kok insya Allah. Wong buku saya banyak dan hadir sendiri. Menulis buku sudah ada 28 buku. Ya 28 buku satu bulan udah berapa itu? Tapi nggak pernah saya hitung juga di situ. Masuk saja langsung ke rekening di situ. Butuh, ambil itu aja. Tapi ya alhamdulillah lah. Itu min haitsu la yahtasib. Itu karena apa? Mau ikhtiar dan mau ikhtiar. Jadi nanti ini ciri global yang seringkali menggerus terhadap kualitas iman seseorang. Kalau sudah materi ini seakan-akan bangun, begitu. Bangun dari tidur, yang dihitung sudah materi sudah. Tapi insya Allah kalau santri-santri yang yakin tidak ada yang begitu. Paling kalaupun telat kirimannya dari orang tua, paling SMS-nya agak keras sedikit gitu. Agak keras sedikit. Ini punya anak, mudah-mudahan nggak lupa terhadap anaknya. Tapi nggak ada yang SMS sampai begitu, nggak ada. Paling ya ini duit sudah habis. Tapi mahasiswa ini mahasiswa. Tapi nanti kalau sudah lulus dan sarjana, ini tidak akan berpikir yang seperti itu. Kemarin saya diminta oleh sebuah perusahaan mengirim 5 alumni dari elektro. Saya WA ke wakil dekan 3. Bu, tolong alumninya dihubungin 5. Mungkin bisa lebih dari 5, mungkin 10 atau 15 untuk bisa ikut tes. Gaji pertama 4,5 juta. Elektro. Ternyata apa? Jawabannya Bu Wakil Dekan 3. Sudah nggak ada, Pak Rektor sudah kerja semua. Ini berarti lulusan Unisma baru keluar sudah bekerja semua sudah. Elektro. Tapi insya Allah nanti Anda juga begitu. Sebelum lulus, sudah ditunggu oleh pekerjaan, termasuk pekerjaan rumah. Menunggu selalu itu pekerjaan rumah itu. Tapi insya Allah kalau wajah-wajahnya ini Allah akan memberikan rahmat dan kemudahan. Keluar dari kampus, lulus, karena riadohnya kuat di kampus kita ini. Riadohnya kuat. Puasa Senin Kemisnya kuat. Tahajudnya kuat. Belum lulus, Allah sudah memberikan kenikmatan yang berupa pekerjaan. Apakah pekerjaan itu dibuat sendiri atau pekerjaan itu memang diminta oleh orang? Kemarin saya didatangin oleh alumni, masih muda, masih imut-imut, sudah memiliki 6 outlet Meteor Set. Alumni, lebih kaya itu daripada saya, kira-kira begitu. Tapi saya walaupun begitu, alhamdulillah saya justru semakin senang kalau ada alumni-alumni yang hebat. Saya datang ke Ponorogo lulusan 2006. Asetnya sekarang sudah 0,5 triliun. Ini kan ngalang-ngalai rektor Unisma. Tapi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Karena alumni-alumni kita hebat.
Itu. Dia punya sekian outlet, punya hampir 25 atau 30 outlet untuk pengembangan pertanian. Walaupun lulusan peternakan. Ini unik-unik alumni Unisma itu. Jadi ketika dulu kuliah itu kira-kira program studinya peternakan, konsentrasinya pertanian. Sama dengan jurusan hukum Islam, konsentrasinya konservasi laut. Coba, ini luar biasa di situ, luar biasa. Inilah uniknya alumni Unisma itu. Lulusan Fakultas Ekonomi Manajemen, konsentrasinya teknologi informasi, luar biasa, menjadi tenaga IT-nya Mabes Polri, nggak tanggung-tanggung ini, menjadi tenaga IT-nya dari Menteri Desa, Menteri Sosial, alumni kita. Itu karena itu tadi keberkahannya kampus Universitas Islam Malang. Oleh karenanya riyadhah ini menjadi kunci utama yang selalu mengingatkan kita bahwa hidup itu bukanlah materi menjadi tujuan, tapi materi menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu berdoa kepada Allah agar supaya alumni Unisma ini diberikan kekayaan yang melimpah, menjadi orang-orang kaya. Kalau alumninya kaya, saya kesana kemari kan tidak bayar. Itu strategi itu. Strategi. Maka ketika saya ada acara di Kudus, saya sudah dipesankan hotel oleh Wakil Rektor 2. Lalu ada alumni yang telepon, Prof, saya dengar mau ada acara di Kudus. Iya. Mohon bro, kalau misalnya sampai di Kudus bisa nginep di rumah saya saja. Ini bisa ngobrol-ngobrol dan saya senang sekali kalau Pak Rektor mau nginep di rumah saya. Saya langsung bilang sama Erda, udah gagalkan hotel itu, saya tak nginep di rumahnya alumni. Servisnya full. Itu. Full service itu. Segala-galanya sudah servis di situ. Itu karena apa? Alumninya kaya. Maka saya doakan alumni kita itu kaya-kaya. Kalau sudah begitu, saya nggak perlu cari hotel, sudah nginep di rumahnya alumni. Ini untuk apa? Silaturahmi. Bukan semata-mata mencari gratis. Walaupun juga ada unsur gratisnya. Tapi silaturahmi di situ. Kata Rasulullah, silaturahmi itu akan menambah rezeki, panjang umur, dirahmati oleh Allah, dimaghfirah oleh Allah. Karena apa? Semakin banyak silaturahmi, jabat tangannya semakin banyak. Semakin orang banyak berjabat tangan, Allah pun juga memberikan maghfirah pada orang-orang yang mau berjabat tangan. Kalau ada santri nggak mau berjabat tangan, ini bukan santri. Apalagi jabat tangannya hanya ditul begitu saja. Jabat tangan itu yang keras, pegang keras-keras jabat tangan itu, merontokkan berbagai macam dosa-dosa kita di situ. Karenanya kalau santri pondok pesantren Anul Yakin, kalau jabat tangan jangan pelan-pelan, gegem itu tangan itu, erat-erat di situ, kuat-kuat di situ. Itu menunjukkan sehati, menunjukkan bahwa kuatnya silaturahmi di situ, menunjukkan bahwa ada ukhuwah Islamiyah di situ. Ini yang dibangun. Sekali lagi bahwa ini adalah merupakan ajaran Islam. Nanti kalau ketemu temannya jabat tangan, pegang erat-erat, begitu. Maka saya masih teringat betul Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Tol Hasan itu kalau jabat tangan
Insya Allah dengan siapapun, dengan saya rasakan sekali. Tangan saya sudah saya lepas itu masih belum lepas itu. Itu saking apa? Saking eratnya tali silaturahmi di antara kita itu. Silaturahmi itu akan juga berdampak pada silatul fikri. Terjadi ada satu diskus ketika kita bersilaturahmi di situ. Jadi kalau tadi saya katakan kita jangan berorientasi pada hal yang bersifat materialistik. Bukan semata-mata ketika kita bersilaturahmi itu untuk mencari gratisan, bukan. Tapi niatnya silaturahmi, innama yub'asun nasu ala niyatihim. Niatnya bangkit membangun sebuah silaturahmi, tapi dampaknya gratis tadi itu. Ya sama dengan tadi itu. Kita kerja diniati ibadah, tapi setelah bekerja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah pada Allah dulu, baru Allah akan memberikan pertolongan. Jangan minta pertolongan dulu, baru ibadah. Kebanyakan orang kan minta pertolongan dulu. Coba, kalau ada masalah, khusyuknya luar biasa. Kalau duit lagi habis, khusyuknya luar biasa itu. Duit lagi habis, puasa, Senin Kemis. Duit lagi habis, tahajudnya kuat di situ. Ini. Jadi, jangan jangan kemudian kita minta pertolongan dulu sebelum kita ini beribadah. Wa iyyaka nasta'in wa na'budu. Oh, enggak itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jelas itu. Ibadah dulu baru minta pertolongan. Bekerja dulu baru yang lain-lainnya ikut. Itu jelas. Niatnya silaturahmi dulu, yang lainnya ikut. Maka ada silatul fikri. Terjadi diskus di situ. Ketika kita diskus, ketika kita mencurahkan berbagai macam pengalaman kita, bisa jadi di situ akan memunculkan silatul fikri. Silatul fikri, membangun kerjasama. Bisa jadi di situ kita bersinergi satu sama lain, silatul fikri. Dengan silatul fikri, Allah pun juga akan membukakan berbagai macam kemudahan-kemudahan di situ. Tapi yang terakhir adalah silatul dzikri. Silatul dzikri ini adalah merupakan implikasi. Kita sudah ketemu, kita sudah berdiskus, kita sudah membangun satu kerjasama. Oh, lisan kita ini kita basahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah telah memberikan berbagai macam karunia kepada hamba-Mu ini ya Allah. Maka sepantasnya lah saya harus berzikir, saya harus mengungkapkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kami harus banyak membaca sholawat atas berbagai macam nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Walaupun telah aku berikan berbagai macam kenikmatan itu, saya tetap istiqomah berzikir kepadamu ya Allah. Ini di era global. Di era global. Yang keempat, waktunya sudah mau habis. Yang keempat adalah masyarakat yang dekaden. Masyarakat yang penuh dengan berbagai macam kebebasan. Sekarang ini
Di kota-kota besar terutama, kalau di Indonesia mungkin masih belum begitulah ya. Tapi kalau di luar negeri, di negara-negara sekuler, banyak orang-orang ateis. Saya pernah di beberapa negara yang pernah saya kunjungin, dekat kita di Australia, di Kanada, itu di depan-depan tempat-tempat ibadah, laki-laki perempuan bercumbu itu udah biasa. Bahkan pada saat itu ada kawan saya dari Cirebon, ya gitu tuh, pas ada laki-laki perempuan bercumbu, saya dipanggil, Pak Mas, coba lihat kiri, maknyus bahasanya dia, maknyus. Saya bilang, sampean ini nggak membantu saya untuk, saya kemudian alah gaya gitu, nggak membantu saya untuk menjaga kemaksiatan. Saya bilang gitu, alah gaya, Pak Mas, kalau sudah di sini ini nggak apa-apa maksiat, tapi kalau sudah di Indonesia taubatan nasuha, rasanya begitu. Itu terjadi di sana. Saya 2 bulan di Kanada itu hampir tiap hari menyaksikan hal yang seperti itu. Bahkan di mall itu ditawarin hal-hal seperti itu. Itu kalau imannya nggak kuat, itu bisa kabur itu. Apalagi di sana bebas betul. Kita ini diselamatkan oleh Allah. Di sana itu ada gedung-gedung begini ini, ada satu tempat khusus. Di situ tertutup sekali. Ada kotak begitu. Kotak di dalamnya itu ada apa? Ada alat untuk laki-laki itu apa namanya? Untuk supaya tidak hamil itu apa? Apa namanya? Kondom ya? Iya gitu ya. Oh, saya juga nggak pernah lihat sebetulnya. Ya itu ya, yang untuk laki-laki itu. Terus kemudian ada pil. Pokoknya memasukkan $5 Kanada. Keluarlah itu. Bebas sekali di situ. Saya pas masuk ya pas sepi, nggak ada orang. Hanya ada kawan saya yang agak usil memasukkan sesuai dengan itu, keluar betul itu. Keluar betul. Waduh, luar biasa ini. Ini kalau nggak tahan imannya, jadi kabur ini. Jangan ancang-ancang loh yang laki-laki. Saya nanti ke Kanada aja kuliahnya Pak, lanjutkan ke sana. Tidak apa-apa ke sana, tapi harus dijaga itu imannya betul. Dijaga, karena yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau seperti pagi hari ini sepertinya tebal-tebalnya luar biasa imannya, tapi keluar dari sini kabur juga kadang-kala. Itu karena faktor eksternal. Dekaden, masyarakat dekaden. Yang kelima adalah ciri globalisasi adalah masyarakat liberal, bebas akan-akan, bebas. Norma-norma seakan-akan menjadi sesuatu hal yang biasa. Maka ada seorang ilmuwan yang bukunya beredar. Bahkan dia mengatakan bahwa agama adalah menjadi candu dalam kehidupan manusia. Bahkan agama itu kalau diperlukan, kalau pada saat diperlukan, tapi kalau manusianya sudah bahagia, tidak perlu agama lagi. Siapa mengatakan begitu? Ada ilmuwan enggak yang mengatakan begitu? Itu yang banyak menulis buku.
Bukunya seringkali menjangkiti anak-anak muda. Jawab Pak Jobi. Hah? Orang sekuler. Gitu. Nah, buku begitu liberal, gitu ya, begitu liberal buku itu, yang seringkali mahasiswa itu tanpa filter, pokoknya dibaca dan itu dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Inilah yang seringkali saya katakan, betapa dahsyatnya buku membentuk mindset kehidupan manusia, karena manusia kering terhadap pengetahuan dan pengalaman sehingga dia sulit dan jarang mengkritik buku. Ini hati-hati di era liberalisasi seperti sekarang ini. Maka pengalaman kami ketika masuk ke Brunei Darussalam, saya bawa buku-buku dari sini. Buku itu ditahan di imigrasi. Ditahan di imigrasi untuk dibaca dulu. Di sana begitu steril sekali. Kalau buku-buku yang liberal nggak boleh masuk. Tapi kalau buku-buku yang mengarah pada madhab Syafi'i, masuk. Di Indonesia ini masih sangat liberal sekali. Liberal sekali. Nah, ini sekarang akan tergantung pada bagaimana manusianya agar supaya mereka tetap mempertahankan sebuah tradisi yang sudah ada. Al-muhafadzatu al-qadim bis-sholih wal akhdu bil jadidil asr. Pertahankan budaya Indonesia yang bagus, Indonesia yang multicultural, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah merupakan sebuah kekayaan bangsa yang tidak bisa kita abaikan, yang terus kita pelihara sampai kapanpun Bhinneka Tunggal Ika itu, sampai kapanpun multicultural, multi etnis, multi budaya dan lain sebagainya. Inilah kekayaan bangsa Indonesia. Ketika masyarakatnya memiliki sikap-sikap toleran, sikap-sikap harmoni, sikap-sikap yang moderat di tengah-tengah perbedaan yang ada, insya Allah damailah Indonesiaku. Di tengah-tengah perbedaan yang ada. Tetapi yang jelas bahwa berbagai macam ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menghadapi radikalisme adalah merupakan sebuah keniscayaan, dan ini membutuhkan seluruh elemen di antara kita semuanya, termasuk mahasiswa Universitas Islam Malang. Oleh karenanya, agama Islam yang memiliki sebuah misinya apa? Misi pendidikan, misi persaudaraan, misi penyelamatan, misi sosial kontrol, misi transformatif. Ini adalah merupakan sebuah ajaran yang memposisikan manusia begitu terhormat. Misi persaudaraan jelas. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasudduhu ba'du ba'd. Satu sama lain bagaikan bangunan yang terikat, yang erat, yang saling memperkuat, saling mendukung satu sama lain. Social kontrol. Agama selalu memberikan kontrol terhadap perilaku manusia. Gak ada sedikit pun peluang pada manusia untuk bebas. Gak ada. Maka saya kadang-kala menyatakan bahwa Islam itu begitu usil ya dalam kehidupan manusia. Usil. Kenapa? Tidak ada satu detik pun lepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Coba, Anda mau ngaji tadi ini ada doanya enggak? Ada. Selepas ngaji ada doanya enggak? Mau makan ada doanya enggak? Mau mandi ada doanya enggak? Mau tidur ada doanya enggak? Bahkan Anda nanti suatu saat tidur sama suami istri, itu juga ada doanya. Enggak lepas dari doa dan enggak lepas dari aturan-aturan main.
Inilah sesungguhnya kesempurnaan daripada Islam. Keusilan Islam adalah kesempurnaan daripada ajaran Islam. Ini Islam. Social control di situ. Islam juga penyelamat dalam kehidupan manusia. Wa anibu ila rabbikum faslimu lahu. Kembalilah kepada jalan Tuhanmu dan berpasrah dirilah kepadanya. Maka ketika kamu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ikhtiar, manusia berdoa, manusia tawakal, dan yang terakhir adalah fungsinya fungsi transformatif. Itu ajaran Islam, bahwa Islamlah tidak out of date, tetapi Islam selalu up to date dan bisa menjawab berbagai macam tantangan zaman. Cukup sekian, tepat jam 6 jam saya, bisa jadi lebih jam saudara, gitu. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah, selalu dirahmati oleh Allah, selalu diberikan hidayah oleh Allah, berikan kekuatan oleh Allah, ilmunya bermanfaat, orang tuanya rezekinya semakin melimpah dan berkah, untuk kelangsungan dan kejayaan putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Dan Unisma pun juga semakin maju dan berkembang dengan pesat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina umurad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahlil ta'ah wa al-istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ulumina, Allahumma barik lana amalina, Allahumma barik lana jami'atina unisma, Allahumma barik lana maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana adkhilna madkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.